Iqra'ud doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis amin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan berdoa kita diberi kelancaran ya Allah. Dan berikut mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, rahmat serta karunia beliau. Dan kemudian mari kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, sebelum dimulai untuk kehadiran pada pagi hari ini, pertama Atifah, yang kedua Dara. Baik, untuk itu sudah hadir semua ya. Baik, kemudian mari kita lihat kembali pelajaran minggu kemarin, masih ingat? Masih. Kita membahas mengenai akidah. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 1, yaitu memahami akidah Islam. Ya, masih berkaitan dengan akidah juga, tapi adalah akidah Islam. Nah, ada 5 bab yang akan kita pelajari pada semester 1 ini. Dan diantaranya salah satunya adalah memahami akidah Islam. Baik, ada kompetensi dasar. Ini merupakan kompeten, kemampuan yang harus kita miliki nanti setelah mempelajari akidah Islam. Apa saja? Yang pertama adalah menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir, bersikap, dan bertindak. Artinya, setelah kita mempelajari akidah Islam, dasar berpikir kita, pola berpikir kita, kemudian diwujudkan dalam sikap dan dalam tindakan adalah merujuk kepada akidah Islam seorang Muslim. Yang kedua, mengamalkan perilaku jujur, ya, istiqamah sebagai implementasi dari meyakini akidah Islam. Yang ketiga, memahami dasar. Apa sih yang menjadi dasar dari akidah Islam? Kemudian apa yang menjadi tujuan akidah Islam? Dan apa yang ada bukti, dalil, ya? Karena sekarang zaman bukti, kita tunjukkan dalil, apa namanya ini? Dalil nakli yang berdasarkan kepada Al-Qur'an, ya. Kemudian manfaat mempelajarinya apa? Ya. Yang kemudian terakhir, mengkomunikasikan dasar, tujuan, bukti akidah Islam itu dalam bentuk peta konsep atau media lain, ya. Nah, itu caranya. Kemudian yang lanjut, ini tujuan sama, cuman di sini ditekankan setelah kita mempelajari akidah Islam sesuai dengan kompetensi dasarnya, maka Ananda diharapkan mampu menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir, bersikap, dan bertindak, mengamalkan perilaku jujur. Nah, karena ini penilaian spiritual, ya, sebagai implementasi dari meyakini akidah Islam. Kemudian juga paham dengan dasar, tujuan, dalil, serta manfaat dari akidah Islam itu sendiri. Kemudian mampu mengkomunikasikan, ya. Kalau kita berbicara itu, semua kita mampu berkomunikasi membahas tentang akidah Islam. Baik, ini selama bab 1, apa-apa saja yang akan kita pelajari. Ini peta konsep namanya. Materi pelajaran akidah Islam itu akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian akidah Islam, yang kedua dasar-dasar hukum akidah Islam, kemudian tujuan mempelajari akidah Islam, dan ya. Nah, salah satu akidah yang paling terkenal itu adalah akidahnya atau cerita tentang Siti Masito. Ada yang sudah lihat? Kita lihat tayangan berikut ini. Mudah-mudahan Anda nanti bisa melihat dan kemudian nanti bisa kita gambarkan
bahwa Siti Masito itu dalam apanya? Dalam seharinya zaman Nabi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita sudah melihat ya. Nah, bagaimana kisah tentang Siti Masito. Bagaimana akidah seorang perempuan mulia yang bernama Siti Masito. Ada pertanyaan nih berkaitan dengan ini? Atau nanti kita jelaskan dulu, kita lihat materinya. Nah, baru nanti ya. Baik, ini untuk acuan bahwa akidah itu seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini dia. Ya. Pengertian dari akidah Islam. Secara bahasa memiliki arti kepercayaan dan keyakinan. Kemudian dalam kamus Al-Munawwir berasal dari kata akada, yaqidu, aqidatan. Apa? Yang berarti simpul, ikatan atau perjanjian kokoh, kuat. Sehingga kalau sudah kokoh, sudah kuat, tidak ada satupun yang bisa Kemudian akidah pada sumber lain dalam kosakata bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab juga yang mempunyai arti yang dipercaya hati. Ya, jadi yang percaya itu hati. Kemudian menurut istilah, sesuatu yang wajib diyakini atau diimani tanpa keraguan. Begitu juga dengan pendapat Yusuf Qaradawi bahwa menurut istilahnya juga mengatakan bahwa yang kita yakini tanpa syak dan ragu, tanpa ada keraguan di dalamnya. Nah, ini yang disebut dengan akidah Islam. Ya. Kemudian apa saja yang melandasi yang menjadi dasar dari akidah Islam? Itu ada dua, seperti hadis Nabi, ya, beliau katakan sudah aku tinggalkan dua perkara. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Ya, apa itu Al-Quran? Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Kalam Allah itu perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi. Baik, kemudian ya, itu materinya. Baik, ini dua. Ada tadi pengertian, kemudian ada dasar-dasar. Ada pertanyaan berkenaan dengan materi tadi? Iya, silakan. Yang dimaksud dengan yang dipercaya hati, Pak? Dengan yang dipercaya hati. Ah, bagus. Baik, ada lagi? Atau mungkin satu dulu kita jawab. Atau ada dari teman-teman yang mengetahui maksud dari pertanyaan si Atifah tadi, yang diyakini hati. Apa yang dimaksud dengan yang diyakini hati? Ada yang bisa jawab? Hah? Ada punya hati kan? Punya ya? Oh, Bapak pikir tadi hatinya setengah ya. Nah, apa yang dimaksud dengan dari pengertian ya? Ini ya. Nah, yang dipercaya hati. Nah, silakan kita bagi dua kelompok. Kelompok satu di sini membahas tentang pengertian, kemudian kelompok dua di sini membahas tentang dasar-dasar. Nanti hasilnya ketuanya siapa dan tampil ke depan untuk mempresentasikan. Oke, baik, nanti disampaikan saja ya materinya. Dan perwakilan nanti satu orang bisa tampil ke depan. Dua lah ya, dua ya, tampilnya kedua. Ya, silakan dari kelompok mana yang terlebih dahulu?
Iya, kepada kelompok 1 boleh, silakan Zahrina. Bagaimana dengan jimat-jimat itu? Oke. Bagaimana dengan jimat? Ya, jimat ditemukan di lapangan, ya, di dalam kehidupan nyata. Lalu bagaimana pula akidah seperti itu? Oke, tinggal jawab aja. Ini akidah, ini apa? Oke, paham? Nah, baik. Silakan kita beri kesempatan sembari yang lain menunggu kira-kira apa yang perlu dipertanyakan mengenai. Nah, oke. Siapa yang menjawab? Dari kelompok 1 siapa ya? Siapa? Oke, silakan. Nanti boleh ditambahkan. Jimat itu sebuah perbuatan yang syirik kepada Allah. Kalau kita mempelajari akidah, kita tuh tidak akan berpaling dari Allah itu. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Kita beri tepuk tangan jawaban dari kelompok 1. Ya, apa yang kita lakukan? Sunnah dari Rasulullah yang dapat kita contoh, berwudu sebelum tidur, Iya. makan dengan tangan kanan, Iya. minum dengan duduk. Iya. Banyak lagi ya. Banyak. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Ya. Berarti bisa kita simpulkan hari ini dari diskusi kita dan materi pelajaran, ya. Yang pertama, akidah itu adalah sebuah keyakinan. Ya, keyakinan hati terhadap Allah sebagai Sang Pencipta. Baik, itu kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini. Kira-kira terakhir refleksi, ya. Saya minta tanggapan dari Ananda semua, pembelajaran dari awal sampai akhir. Kira-kira bagaimana menurut Ananda semua? Kita boleh berpikir. Tidak ada kaitannya dengan nilai, ya. Jangan khawatir. Nah, ini bebas berekspresi, refleksi namanya, menyatakan pendapat. Kira-kira pembelajarannya gimana hari? Baik, silakan. Ada yang mau menyampaikan? 2. Oke, baik. Silakan. Menyenangkan dan mudah dipahami. Karena apa? Karena visual dan audio visual. Artinya kita lihat dan kita dengarkan lebih menyerap daripada kita hanya membaca. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Adalah Bukan cara pembelajarannya mengikuti teknologi. Menggunakan teknologi. Karena Ananda terlahir itu sudah difoto langsung pakai handphone. Kalau saya lahir nggak ada fotonya, jadi beda ya antara Ananda zamannya dengan zaman saya. Saya jadul, Anda zaman now. Baik, terima kasih. Itu saja barangkali. Mudah-mudahan dan untuk pelajaran minggu berikutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tujuan dari mempelajari akidah Islam. Baik, terima kasih. Banyak maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.